Selamat datang masih di podcast 48 Hours Nonstop Kanwil Kuman Banten dalam rangka memperingati Hari Dharma Kardika Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021. Bertemu kembali dengan saya Puput Melani dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Erwin Firmansyah. Beliau adalah Kepala Subbidang Bantuan Hukum dan JDIH. Hari ini kita akan membicarakan topik mengenai penyelenggaraan bantuan hukum sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Namun sebelumnya tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada Sobat Prestasi untuk tetap mendukung kami karena ini udah hampir 48 jam dan nanti akan berakhir 48 jamnya pada jam 9. Jadi tetap stay tune, tetap dukung kami di YouTube channel Prestasi Banten TV, kemudian juga follow akun Instagram kami di Penyuluh Hukum Banten dan Humas_Kumham Banten. Dan mohon untuk subscribe YouTube kami, kemudian share dan komen. Dan jangan lupa hashtagnya adalah podcast 48 Hours Nonstop HDKD Kumham 2021 Banten Prestasi. Selamat pagi Pak Erwin. Pagi Mbak Puput, sehat? Alhamdulillah masih tetap sehat sampai 48 jam. Jadi kalau kita hitung nih 3 jam lagi 48 jam. Iya betul Pak Erwin. Pak Erwin tadi jam berapa dari rumah? Jam 5. Jam 5 sama ya Pak. Harus tetap semangat ya Pak kita ini walaupun pagi. Mbak Puput, supaya kita semangat gimana kalau kita kasih applause dulu buat rekan-rekan semua. Karena kita tinggal menghitung waktu kurang lebih 3 jam lagi ke 48 jam. Iya. Luar biasa kepada terutama operator kita yang luar biasa. Ya. Semuanya tim podcast ini yang saling mendukung luar biasa sekali ya Pak Erwin ya. Oke, langsung saja Pak Erwin, kita pagi-pagi nih ngobrolin kurang kopi kayaknya ya Pak ya. Butuh kopi nih kayaknya kita semua. Ngobrolin tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Nah, Bapak ini kan sebagai Kasubit Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH sudah pasti berhubungan langsung dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Nah, mungkin boleh dijelaskan kepada Sobat Prestasi apa sih penyelenggaraan bantuan hukum ini? Bentuknya apa dan seperti apa? Silakan Pak Erwin. Saya dikasih waktu berapa menit ini Mbak Puput? Silakan. Karena agak-agak berat obrolan pagi. Bangun tidur ya Pak Erwin ya. Bicara Bankum, orang baru bangun tidur. Apa ini Bankum? Masak mesin seperti apa? Kayaknya agak-agak berat. Boleh saya pesan kopi. Sesimpel mungkin. Kayaknya warung juga belum buka ya Mbak ya. Oke, Sobat Prestasi semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekitar 2 menit atau 3 menit saya akan menjelaskan berbicara mengenai bantuan hukum yang secara legal formal. Kalau kita melihat ini mengacu pada Undang-Undang 16 2011. Secara historis atau saya boleh mengatakan secara filosofis, sebenarnya dalam hukum itu ada asas equality before the law yang dalam turunannya kita bisa melihat asas ini diwantahkan dalam bentuk access to justice. Meluruskan sedikit persepsi orang, termasuk rekan-rekan mahasiswa yang backgroundnya ilmu hukum juga, sering salah kaprah yang mengatakan equality before the law itu adalah sama kedudukan orang di mata hukum. Sebenarnya itu jawaban normatif. Saya kadang-kadang kurang suka ketika menjawab secara normatif. Nah, kalau equality before the law adalah kedudukan sama di muka hukum, itu jawaban orang biasa. Dari beberapa buku yang saya baca, ternyata equality before the law itu bukan secara asli mengatakan samaan kedudukan orang di muka. Jadi equality before the law itu adalah akses yang sama untuk orang yang berbeda terhadap hukum, atau akses yang sama untuk orang yang berbeda terhadap keadilan. Maksudnya akses yang sama, kaya, miskin,
perempuan, laki-laki aksesnya sama terhadap hukum, terhadap keadilan. Karena sebelumnya aksesnya nggak sama, dalam arti kalau saya contohkan, orang miskin aksesnya jalur biasa, jalan biasa, orang kaya aksesnya jalan tol, walaupun ketemunya sama tapi kan agak-agak lambat. Negara merespon ini dengan menghadirkan Undang-Undang 16 2011 tentang bantuan. Yang di bawahnya katanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, orang miskin, dan bla bla bla. Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa baru tahun 2011 ini hadir? Pertanyaan berikut lagi muncul, loh bukankah di kejaksaan, di kepolisian, Mahkamah Agung, kehakiman juga ada anggaran yang sama terkait dengan bantuan hukum. Oke, berbicara sejarah atau berbicara alasan dari latar belakang itu, sebenarnya ketika anggaran bantuan hukum itu ada di kepolisian, sebenarnya unfair, katakanlah nggak adil. Karena apa? Karena di sana tempat merumuskan pasal terhadap sebuah tersangka. Jangan-jangan hadirnya bantuan hukum di rumah dia, di rumah mereka, ini mengganggu kinerja dari kepolisian. Alasan yang sama juga dikemukakan terhadap kejaksaan, hakim atau Mahkamah Agung. Berbicara integrated criminal justice system, di mana lapas rutan itu adalah tempat terakhir pembinaan orang yang terkena permasalahan hukum. Pemerintah merasa mungkin idealnya bantuan hukum ini ada di rumahnya dan hukum HAM dan MAG. Ya, pada tahun 2011 terpusat di Kementerian Hukum dan HAM, walaupun di kepolisian, kejaksaan, hakim juga masih ada anggaran, tapi tetap kita sebagai bawahnya, saya katakan ini untuk tidak mampu, kalau miskin mungkin agak negatif konotasinya. Itu sejarah singkat kenapa hadir undang. Oke, berarti memang penyelenggara bantuan hukum dalam bentuk jasa hukum gitu ya Pak? Ya, betul. Jasa hukum, tapi penganggarannya adalah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Nah, berbicara tentang penyelenggaraan bantuan hukum tadi, Bapak udah sampaikan bahwasannya yang berhak menerima adalah apakah hanya khusus untuk masyarakat yang tidak mampu atau memang boleh semuanya mengakses bantuan hukum ini? Saya akan menjawab dalam dua ranah. Ranah yang pertama secara keilmuan hukum, dan ranah yang kedua secara undang-undang bantuan hukum. Semua sudah tahu bahwa kaya dan si miskin itu memiliki hak bantuan hukum, hak yang sama, akses yang sama. Hanya saja kalau kita melihat undang-undang bantuan hukum ini dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu, karena sudah pasti dia bisa membantu. Dan penganggaran yang tadi dikatakan oleh Mbak Put, ini jasa hukum kan, itu jasa hukum. Maksudnya ketika si miskin yang tidak mampu ini terkena permasalahan hukum, nggak perlu dia memikirkan berapa biaya pengacara, dari mana anggarannya, negara hadir untuk membantu dia. Jadi itu yang diharapkan. Oke, untuk kasus apa aja Pak? Apakah memang semuanya bisa tercover dalam penyelenggaraan bantuan hukum ini atau hanya untuk kasus-kasus tertentu saja? Oke, lagi-lagi kalau kita berbicara hukum dan berbicara sistem, politik penganggarannya ketika kita menganggarkan bantuan hukum berarti harus mengcover semua ranah, semua kamar dari subbagian hukum, baik itu pidana, perdata, tata negara, dan lain sebagainya, tata usaha negara. Tapi dalam pelaksanaannya, ketika ini dikeluarkan atau dianggarkan untuk pos-pos pidana, perdata, tata negara, tata usaha negara, dalam implementasinya beberapa perkara, beberapa kamar tidak bisa dipenuhi. Contoh, kita tahu hampir seluruh tempat di Indonesia, di kantor wilayah, jarang sekali penyerapan terhadap bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu untuk kamar
pun tata usaha negara. Dan tidak boleh, kalau saya tidak boleh ketika kamar korupsi juga kita masukkan, walaupun itu ada di pidana. Karena apa? Yang pertama, kemungkinan kalau kita berbicara tata usaha negara atau administrasi negara, mereka adalah orang yang mampu ketika terkena permasalahan hukum tata negara atau terkena permasalahan korupsi. Yang implikasinya ketika ada permohonan dari masyarakat kepada pengacara yang ditindaklanjuti kepada Kumham, itu harus kita tolak. Jadi sampai saat ini kamar yang dimasuki oleh masyarakat adalah kamar pidana dan perdata. Ini banyak narkoba. Berarti walaupun semua kasus, tetapi tidak semuanya ya, Pak. Maksudnya kalau ada yang bernilai itu kan sudah tidak dikategorikan lagi bahwasannya itu masyarakat miskin gitu ya, Pak. Yes. Terus dan apakah hanya untuk kasus litigasi saja ataukah bisa selain kasus litigasi? Mungkin sekarang kita pencerahan kepada sobat prestasi yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada yang menonton kita. Dalam hukum kita membagi bantuan hukum ini dalam dua kamar, dua bagian. Yang pertama adalah bagian litigasi dan yang kedua bagian non litigasi. Kalau litigasi ini adalah penyelesaian hukum lewat jalur persidangan atau pengadilan pada umumnya. Sedangkan jalur non litigasi, mungkin ada istilah dalam hukum kita mengenal istilah alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Di mana non litigasi itu salah satu bagiannya bisa juga bisa mediasi, bisa sosialisasi atau penyuluhan, bisa drafting dokumen, bisa pendampingan klien dan lain sebagainya. Kenapa ini harus dimasukkan? Lagi-lagi ya tadi integrated criminal justice system, berbicara hukum secara utuh, litigasi harus masuk, non litigasi harus masuk. Suka tidak suka tata negara, administrasi negara, bahkan pada tahapan kasasi penyidikan kembali pun kita harus masukkan. Perkara tidak diserap atau belum terserapnya pada pelaksanaan penganggaran itu perkara lain, tapi itu harus kita masukkan. Berarti memang penyelenggaraan bantuan hukum ini memang mencakup semuanya ya, Pak ya? Betul. Mencakup semua aspek hukum. Kemudian apakah penyelenggaraan bantuan hukum ini pendampingan lah ya, pendampingan katakanlah. Dari proses apa saja nih, Pak? Maksudnya apakah dari hanya pas waktu persidangan saja atau dari memang dari tahap dia misalnya ditangkap kemudian dia ingin mengajukan bantuan hukum itu bisa tercover gitu? Oke. Mungkin saya akan bercerita sekalian memotret permasalahan yang ada di lapangan. Membantu masyarakat tidak mampu yang terkena permasalahan hukum itu dimulai sejak tahap pertama, yang kalau di pidana pada saat penyidikan di kepolisian, atau secara perdata katakanlah pada perceraian pada saat gugatan di awal perkara tersebut berjalan. Saya coba ke pidana. Pada saat penyidikan, potretnya adalah seringkali teman-teman di kepolisian ini ketika mem-BAP seorang tersangka tidak didampingi oleh pengacara. Mungkin PR buat kita semua buat mensosialisasikan ada undang-undang ini loh yang bisa digunakan oleh teman-teman kepolisian ketika seorang tersangka kasus apapun juga dan dia miskin, ini bisa didampingi oleh negara lewat jasa pengacara. Yang selama ini kalau kita melihat di dalam sistem administrasi bantuan hukum, masyarakat tidak mampu baru dibantu oleh pihak lawyer, pihak pengacara pada saat persidangan di pengadilan. Dengan cara penunjukan hakim, istilahnya begitu. Ini yang coba kita sosialisasikan juga kepada teman-teman pengacara. Semoga rekan-rekan pengacara yang terakreditasi yang ada di Banten, ini ada 17 OBH yang terakreditasi, lebih banyak lagi memberikan sosialisasi dan mendampingi klien mulai dari penyidikan. Jadi, sehingga
apa, hukum seorang akses hukum seorang tersangka terpenuhi secara mutlak lebih besar daripada ketika dia di persidangan di tahap. Dan memungkinkan juga kayak Pak, misalnya di persidangan dia untuk mengajukan banding ataupun kasasi apakah juga masih, bisa menggunakan bantuan hukum ini? Sangat terbuka, karena di bantuan hukum lewat undang-undang bantuan hukum itu untuk bukan hanya di tahap pertama persidangan di pengadilan negeri, tapi juga pada tahap banding, pada tahap kasasi, pada tahap peninjauan kembali. Jadi ini coba mengakomodir teori hukum dalam praktek hukum di masyarakat. Tadi kan Bapak sudah, secara tidak langsung mensosialisasikan nih penyelenggara bantuan hukum. Mhm. Nah mungkin juga boleh dijelaskan kepada sobat prestasi, gimana nih caranya Pak Herwin, misalnya masyarakat pengen mengakses bantuan hukum, gratis ini, melalui apa, kemudian syaratnya bagaimana, mungkin bisa sekalian dijelaskan kepada sobat prestasi? Oke, sobat prestasi semua, sebenarnya ketika seseorang itu tidak mampu atau miskin dan terkena permasalahan hukum, eee, katakanlah teman-teman di kepolisian yang menangkap seorang tersangka. Seharusnya teman-teman kepolisian ini, memberikan informasi, "You punya hak loh untuk didampingi oleh pengacara." Tapi seringkali si tersangka ini bilang, "Pak, saya nggak punya uang, saya nggak mampu." Dan teman-teman di kepolisian juga karena kesalahan kita, yang kurang masif memberikan sosialisasi kepada teman-teman di kepolisian, sehingga mereka juga bingung sebenarnya. Ini kalau saya larikan ke pengacara, pengacara si A ini mau nggak sih membantu? Karena ini nggak ada uangnya, karena ini harus gratis, karena ini, masyarakat miskin. Disinilah yang saya katakan perlu adanya kolaborasi antara Kumham dengan teman-teman kepolisian supaya anggaran di tahap penyidikan itu lebih banyak terserap. Maksudnya begini, teman-teman kepolisian ini kan bisa langsung by phone lah kepada pengacara yang sudah terakreditasi, karena nggak semua pengacara bisa menyalurkan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Dalam arti mereka bisa menggunakan uang negara. Ketika sosialisasi sudah masif dilakukan oleh teman-teman Kumham, ini anggaran saya rasa akan lebih banyak terserap di semua lini, khususnya di penyidikan, di persidangan, mungkin sampai dengan banding. Berikutnya lagi, ketika orang itu miskin atau tidak mampu dan ditangkap di kepolisian, seharusnya informasi itu bukan hanya diberikan secara pasif, tapi bisa juga secara aktif. Dalam arti kalau kita mengenal sekarang ada pos Bakum, pos bantuan hukum di pengadilan negeri, kenapa nggak dibuat pos bantuan hukum di kepolisian? Atau di sentra, di pusat-pusat keramaian di mana masyarakat tidak mampu itu banyak beraktivitas, di pasar. Jadi ini mungkin PR buat kita semua, bukan hanya Kumham, bukan hanya pengacara, bukan hanya kepolisian, tapi Pemda pun sebenarnya punya tanggung jawab yang sama ketika membuat pos bantuan hukum di tempat.